Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Masih dengan orang yang sama, Kang Sony. Apa kabar, Kang? Baik, sehat. Sehat ya, Kang ya? Sehat. Kita masih nggak bosen-bosennya ngomongin soal gunung. Nggak boleh bosen. Nggak boleh bosen ya? Nggak boleh bosen. Memang kalau bosen kenapa, Kang? Kalau bosen ngomongin aja bosen, apalagi nanti naik gunung. Padahal naik gunung itu kan kesukaan saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal Gunung Arjuno. Iya. Karena Gunung Arjuno ini kalau menurut cerita yang beredar di luar, itu gunung yang cukup mistis gitu kan. Bahkan ada beberapa peraturan ketika orang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno, khususnya yang melalui hutan Lali Jiwo. Iya. Banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi agar dengan tujuan itu agar kita tidak tersesat, kemudian terjadi orang itu linglung, rasanya dia sudah jalan ke depan ternyata balik lagi di situ muter gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Tidak tahu karena saya juga belum pernah mengalami, itu hanya sebatas cerita yang pernah saya dengar. Bahkan ada pantangan yang menurut saya ini perlu kita bahas. Tapi kita bahasnya sesuai dengan perspektif kita ya, Kang ya. Iya. Jadi pantangan pertama itu adalah pendaki itu dilarang mendaki dengan jumlah orang yang ganjil. 3, 5, 7. Ya pokoknya jumlahnya Satu. ganjil gitu loh. Satu ganjil atau apa kalau satu ya? Ganjil. Kalau satu ganjil. Berarti harus genap. harus genap. Kemudian yang kedua adalah dilarang merusak situs peninggalan sejarah. Katanya di atas sana juga banyak situs kan, banyak situs. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Kemudian yang ketiga adalah dilarang mengenakan baju berwarna merah dominan, khususnya warna merah darah. Iya. Nggak tahu itu karena kita bukan orang ahli spiritual, Iya. tapi kita membahasnya sesuai dengan pegiat alam bebas, bagaimana kita bisa selamat dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin muncak, ya kita muncak dengan kondisi yang baik-baik saja dan lain sebagainya. Nah ini menurut Kang Sony nih, dari 3 pantangan tadi itu Kang, yang pertama adalah mendaki dengan jumlah yang ganjil, kemudian yang kedua adalah merusak situs peninggalan, kemudian yang ketiga adalah mengenakan baju berwarna merah. Menurut Kang Sony ini bagaimana, Kang? Sebentar Kang, sebelum dijelaskan di situ, kita harus cerita dulu bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Gunung Arjuno. Itu lokasinya di mana, kemudian ketinggian gunungnya berapa, kemudian di situ ada apa gitu kan. Jadi Gunung Arjuno itu posisinya kalau dari Malang berarti ke utara. Ke utara daerah Lawang. Kalau dari Lawang itu arahnya barat, barat agak ke utara. Kalau dari Pasuruan berarti ke selatan tapi posisi pada sebelah barat. Maksudnya gini, Gunung Arjuno itu ada beberapa alternatif jalur. Kita bisa lewat sisi timur agak selatan itu berarti dari Lawang, kemudian bisa dari sisi bener-bener timur itu dari Purwosari, juga bisa agak ke utara dari Tretes. Dari Tretes itu jalurnya biasanya ada paket tujuan lain, itu mampir dulu ke Gunung Welirang, kemudian nanti melewati Gunung Kembar 1, Kembar 2, kemudian ke Puncak Arjuno. Oh iya. Kalau dari Lawang itu langsung, jadi setelah perkebunan teh itu kemudian tanjakan naik sampai akhirnya Lali Jiwo, kemudian langsung mengarah ke puncak Gunung Arjuno. Kalau yang Purwosari itu yang banyak situs-situs. Jadi di situ peninggalan-peninggalan sejarah banyak sekali. Jalurnya juga setengah perjalanan itu juga nanjak. Jadi intinya gini, bahwa Gunung Arjuno itu termasuk salah satu gunung yang tinggi, ketinggian di atas 3000. Ketinggian di atas 3000. Soal kemiringan berapa derajat sih kalau yang lewat dari Lawang ya? Nah, dari manapun sebenarnya hampir sama. Gunung ketinggian di atas 3000
dengan jalur yang tidak terlalu panjang, itu berarti tanjakannya lumayan. Pasti itu ya. Ya, kalau jalurnya sampai 3 hari, 4 hari itu berarti jalurnya panjang, tanjakannya kurang. Tapi Gunung Arjuna ini ciri khasnya untuk jarak tempuh tidak terlalu lama, tapi gunungnya udah tinggi. Jadi memang benar-benar cukup menguras tenaga. Jangankan kita sudah mulai hutan atau menjelang puncak, kita masih di perkebunan, salah satunya perkebunan teh gitu aja udah lumayan itu. Oh, capek sudah ya? Capek. Kemudian nanti mulai ke batas vegetasi di hutan heterogen, kemudian nanti ada padang ilalang yang tanjakannya juga cukup lumayan, kemudian masuk ke hutan yang benar-benar kayak Lali Jiwo itu kan lebat juga, itu sudah sampai ke puncak tanjakannya memang lumayan. Dan untuk sumber air yang bisa kita temui di jalan nggak banyak. Di Arjuna itu nggak banyak? Nggak banyak. Jadi saran saya kalau untuk teman-teman yang nanti punya rencana ke sana, ya setidaknya dipersiapkan. Kemudian ada beberapa teman yang mungkin sudah berpengalaman dengan jalur sana, itu akan lebih baik. Jangan hanya cuma sekedar pengen naik tanpa persiapan, nanti malah yang seperti yang sudah merepotkan orang banyak. Bondowani. Iya. Oh, kayak budal. Dingin juga di sana. Apalagi kalau musim-musim penghujan seperti ini ya. Kalau musim penghujan itu kan selama kita tidak kehujanan, kita tidak basah, tidak terlalu dingin. Tapi kalau musim kemarau, ketika malam itu malah dingin. Terus kita kembali ke topik ini, Kang. Soal 3 pantangan yang menurut saya paling susah dicerna gitu loh. Menurut saya paling susah dicerna. Kalau pantangan-pantangan lainnya kayak nggak boleh sombong, kemudian dilarang mengumpat kata kasar dan lain sebagainya, karena kita juga pernah bahas itu. Dilarang mengeluh. Ya jelas lah kalau kita orang hidup nggak boleh mengeluh terus. Tapi kalau sesekali mengeluh sih nggak apa-apa sih. Sesekali. Ungkapan. Sekali bisa asu ini juga nggak apa-apa saja deh. Kasihan asunya, nggak salah apa-apa di asok-asok nih. Oh, diancok. Sekali-sekali digantilah, jangan asu. Gajah. Gajah. Tapi kan kurang keren, kurang garang gitu kan. Itu kan sudah kita bahas di beberapa episode yang kemarin. Dan menurut saya yang paling susah saya cerna ya 3 itu tadi. Jumlah ganjil. Ya, mendaki dengan jumlah ganjil. Itu menurut Kang Sony bagaimana itu, Kang? Sedikit cerita, saya beberapa kali ke sana itu ya pernah dengan jumlah genap, pernah dengan jumlah ganjil. Mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena apa. Karena kalau sudah berkegiatan seperti ini, naik gunung itu seperti yang sudah saya justru mengutamakan tentang cara berpikir yang logis dulu. Secara logika dulu. Selalu logis ya, Kang ya? Sebenarnya tidak selalu. Tapi kita harus ke situ dulu. Kalau secara logika nggak ketemu, baru nanti yang lain kan gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya kemarin saya mau ngarahkan ke mistis itu selalu nggak mau ini, Kang Sony. Ya beberapa saat yang akan datang lah. Ayo ngomong mistis ya siap, enggak? Logika siap, tapi kan logika dulu. Ya. Logika dulu. Oke, Kang, lanjut, Kang. Jadi untuk larangan kita berkegiatan di gunung, mengadakan pendakian gunung dengan jumlah ganjil, itu kalau secara logika saya, cara berpikir saya, kita naik gunung itu umumnya mengadakan sebuah pendakian itu nggak mungkin banyak orang. Beda kalau kegiatan kemah atau kegiatan pendidikan dan latihan itu beda. Ini pendakian ya. Gunung Arjuna kategorinya kan untuk pendakian, bukan untuk camping. Itu biasanya sekitar 3 sampai 7 orang. Ya. Bisa 8, bisa 4, bisa 6, bisa ganjil, bisa genap. Cuman permasalahannya ketika kita itu jalan dengan kondisi yang agak berat, itu tidak akan mungkin juga, tapi jarang sekali kita tetap jalannya selalu bergerombol atau terus beriringan dengan jarak yang cuma 1 meter, 2 meter itu jarang gitu. Karena kekuatan fisik masing-masing orang kan tidak sama. Ya. Ketika orang berjalan dengan kondisi capek,
kemudian dia butuh temen untuk mungkin biar agak berani. Kalau jalan itu kalau sendirian kan nggak berani. Biasanya gitu, dia butuh temen, akhirnya dengan beberapa jalur yang cukup berat, akhirnya mulai terbentuk kelompok kecil, pecahan-pecahan dari kelompok besar tadi. Dianggap aja 8 orang. Akhirnya terbentuk kelompok kecil-kecil dan mereka akan saling menyesuaikan karakter. Oh, yang ini cocoknya si A itu cocoknya ternyata jalan berdua dengan si B. Iya betul. Kemudian yang agak lambat jalannya si C itu akhirnya gandeng dengan si D. Ya kan? Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Kalau ganjil yang paling belakang nanti dia akan jalan sendiri, nggak punya temen untuk ngobrol, Setan. nggak punya temen untuk diajak. Oh, ini jalurnya lurus atau ke kanan, kan seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu dia tidak bisa memecahkan sendiri. Kalau kita ganap, itu otomatis ada temen yang bisa diajak ngobrol. Oh itu. Iya, itu kalau secara Logika. Nah, pengalaman saya kok seperti itu. Oh berarti kalau jumlahnya itu ganjil, anggap aja ada 5 orang. Iya. Bisa jadi yang depan 2, tengah 2, belakang dia sendiri. Nggak Sendiri. ada orang sepelane. Iya. Orang sepelane. 3 orang pun dalam jumlah kecil itu kalau harus kita itu jalan, apalagi di jalan yang sulit, jarang sekali 3 orang itu akan terus beriringan 3 orang. Salah satu mesti ada yang berjarak agak jauh. Dengan dia berjarak agak jauh, ketika nanti ada apa-apa kan nggak ada yang tahu ngontrolnya gimana. Dia tiba-tiba terkilir, terpleset, pingsan, nggak ada temennya. Betul juga ya. 4 orang misalkan, yang 2 itu bisa saling bantu di depan. Yang 2 orang ini kemungkinan jarang sekali kalau dia harus terpisah. Walaupun yang satu agak lebih kuat, dia tidak akan mungkin meninggalkan yang belakang. Mending berdua, lebih asik. Kan seperti itu. Iya. Karena di gunung jalurnya sulit loh. Jalannya sempit, kadang juga di kanan kiri ada jurang, tanjakan. Yang paling gampang itu gini aja. Kita jalan sendiri dengan berdua, enak berdua. Ya iya sih. Kita jalan sendiri dengan berempat, enak berempat. Kita jalan bertiga, kadang yang satu juga jalannya lambat. Terus yang tengah mau ke belakang, nanti yang depan sendirian juga risiko. Repot juga. Bukan berarti aturannya harus ganjil, tapi ketika kita mengadakan kegiatan yang seperti itu, kemudian kita itu misalkan harus memilih ganjil atau genap, mending pilih yang genap. Karena lebih gampang untuk ngaturnya. Iya. Dia akan mencari kecocokannya masing-masing. Iya. Terus kemudian yang kedua, Kang, merusak situs peninggalan. Jangankan situs yang peninggalan sejarah yang bisa kita pelajari dan sebagainya, tanda jalan aja tidak boleh dirusak. Misalkan di situ ada tanda jalan yang jelas-jelas dipasang untuk biar penggiat itu tidak bingung arah puncak ke sana. Terus kalau kita arahnya kita pelencengkan kan juga nggak boleh. Batu, ada batu agak besar di pinggir jalan setapak itu, tapi di sebelahnya ada misalkan jurang curam. Terus kemudian ada orang yang iseng-iseng ditendang aja biar sekalian roboh ke bawah. Dengan suara yang gemuruh kan bagus ya. Kalau untuk orang cari sensasi, wih, kan gitu. Juga ndak boleh. Jangankan situs batu aja, jangan sampai kita pindah tempat. Karena ada beberapa barang atau mungkin batu, kenapa ditaruh di situ? Mungkin kalau memang sengaja ada yang naruh. Bisa juga itu peringatan, jangan sampai kita itu jalan melewati batu itu. Karena di bawah curam, kan seperti itu. Iya. Apalagi situs peninggalan sejarah. Oh, itu jangan sampai dirusak. Jangankan di gunung, di kota pun ya jangan sampai, nggak boleh itu. Kalau dirusak ya menyalahi aturan. Atau mungkin ada pertanyaan yang lebih lagi. Kalau dirusak jadi kesurupan gitu. Bisa juga, kenapa tidak? Iya kan, karena Iya. kalau situs seperti itu, apalagi kalau setahu saya di situ kan situsnya cukup banyak. Kan? Iya. Ada situs Semar, situs apa dan lain Iya. sebagainya. Pemandian Dewi apa Iya. siapa gitu. Di situ kan juga banyak orang yang melakukan ritual. Iya. Berarti kalau kita ngomong
situs-situs sering dilakukan ritual, bisa jadi gitu kan, yang sesuatu yang tidak bisa kita lihat Iya. menunggu tempat itu kan gitu ya. Yang paling sederhana itu kan juga rangkaian dari budaya, dari adat istiadat, sampai ada orang yang kesana dengan keperluan tertentu. Itu yang paling sederhana. Kalau dirusak ya kita dipentungi orang banyak. Itu yang paling sederhana. Iya betul. Itu bukan tempat kita juga yang bukan yang buat itu. Mereka membutuhkan, kemudian kita pendatang semenang-menang rusak, mungkin tidak cocok dengan kita, ya dipentungi orang banyak yang paling gampang. Kemudian soal yang sesuatu, Iya. yang mungkin Yang gaib. yang bersemayam atau yang ada di situ, Yes. bisa juga. Saya memang selalu pakai logika, tapi saya tidak memungkiri bahwa hal-hal tersebut ada, tidak memungkiri saya. Walaupun saya itu belum pernah ngalami, atau temen satu tim saya juga belum pernah ada yang ngalami seperti itu, tapi saya pernah tahu ada penggiat lain atau mungkin dia pengunjung lain, ketika di sana dia menyalahi aturan, kemudian tiba-tiba dia jatuh terus gereng-gereng kayak macan lah, kayak apa, kayak orang di luar kesadaran. Kalau orang bilang kan semacam ya kesurupan, atau mungkin dia akhirnya diperingatkan, bisa juga, nggak salah. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari gaib, terlepas dari kesurupan dan sebagainya, kalau namanya kita merusak kan tetap tidak boleh. Apalagi kita sebagai tamu di situ. Iya, itu bukan wilayah kita, bukan tempat tinggal kita. Kita juga tidak pernah mungkin peduli sebelumnya ke sana, nggak pernah nandur-nandur, nggak pernah buat situs dan sebagainya. Kalau kita harus merusak ya nggak boleh. Yang pertama, untungnya apa? Jelas banyak ruginya, walaupun yang rugi orang lain. Kemudian tindakan-tindakan seperti itu gunanya juga nggak ada. Di Arjuna itu memang terkenal gunung yang apa ya, yang mistis gitu ya. Atau dibanding gunung-gunung lainnya memang Arjuna seperti itu. Jadi gini, khususnya di Lali Jiwa itu. Jadi sebenarnya setiap gunung punya ciri khas, punya tempat. Dan kalau rata-rata soal mistis, soal gaib, semua gunung. Cuman gunung mana yang sering diperbincangkan orang itu yang beda. Jadi bukan berarti gunung itu kalau tinggi kemudian nanti di sana daya gaibnya atau mistisnya sangat besar. Kemudian kalau gunungnya rendah atau gunung yang agak nggak terlalu luas itu kecil, enggak semuanya. Cuman kadang memang gunung-gunung yang sering dikunjungi, sering didaki, nah itu kan gunung yang selalu menjadi perbincangan, menjadi berita. Memang kalau di Arjuna banyak situs, baca cerita-cerita sejarah atau apa itu banyak sekali. Tidak hanya selain itu ya, tidak hanya Lali Jiwo, di atasnya lagi ada namanya pasar setan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mendengar namanya Alas Lali Jiwo gitu kan, kalau saya ini orang awam gitu mau naik ke sana rasa-rasa nih. Karena pikiran saya itu, saya selalu berpikir, aduh, engko bebe aku lali tenanan ya. Terus aku kok kesasar. Iya, enggak apa-apa. Malah saya suka itu dengan berita-berita seperti itu. Loh, kena ya biar gunungnya sepi, jadi tetap lestari. Atau setidaknya dengan orang berpikir kalau nanti ke sana itu begini. Kalaupun dia tetap pengen ke sana kan akhirnya bisa mempersiapkan diri. Loh, memang kalau soal gaib itu kan. Iya. Kalau soal gaib, apa sih yang kita persiapkan kan? Maaf nih, kita sebagai manusia biasa kan gitu. Kita mau nyiapkan apa kan gitu. Ya, yang paling gampang itu orang lelah dengan orang yang tidak begitu lelah, cara berpikir, pola berpikir kan juga beda. Ketika kita mau naik gunung, kita persiapan, pengetahuan, informasi, berlatih fisik dan sebagainya. Ketika nanti kita di sana itu kita tidak sesengsara orang-orang yang tidak pernah berlatih. Sehingga dengan kondisi yang mungkin berkaitan dengan mistis, orang kalau tidak terlalu capek karena dia sudah mengadakan sebuah persiapan dan sebagainya, dia kan bisa antisipasi. Dia bisa menjaga beberapa kemungkinan agar nggak celaka gitu aja. Misalkan di Lali Jiwo, orang di situ takut karena
jalan malam angker misalkan ya. Iya. Kondisi orang yang lewat di situ, kondisi seperti itu tertanam angker dan sebagainya. Kalau orang itu capek dengan tidak capek, itu pola pikirnya beda. Udah capek, ketakutan, pola berpikirnya sangat pendek, dia jalan agak terburu-buru atau sedikit lari karena takut, pengennya cepat-cepat keluar dari wilayah situ, tapi nanti malah tersesat, salah jalur, terpeleset, jatuh. Tapi ketika orang fisiknya bagus, pola pikirnya bagus, walaupun lewat daerah seperti itu kan dia bisa memanage cara berjalannya, waktu istirahatnya, kemudian dia itu jalan juga tetap konsentrasi pada jalur kan seperti itu. Orang kalau sudah masuk ke alas lali jiwa memang rata-rata sih malam. Kalau dari cerita yang saya dengar kemudian yang saya baca di beberapa artikel gitu kan, orang di situ sering terjadi namanya linglung. Jadi dia itu kayak semacam muter-muter gitu loh, Kang. Jadi dia berangkat dari A, lali jiwa masuk lali jiwa gitu, dia perasaannya sudah naik gitu kan. Kemudian ternyata dia kembali lagi di situ. Sampai berkali-kali dia muter seperti itu. Lah dari yang saya tangkap ketika orang cerita itu, katanya di sana itu tumbuhannya bentuknya hampir sama, kemudian jalurnya juga banyak yang bercabang dan lain sebagainya. Terus yang menjadi pertanyaan ini gini Kang, saya tidak akan menyinggung namanya yang gaib kan gitu kan. Agar kita pendaki itu ketika kita melewati lali jiwa, agar kita tidak muter-muter seperti itu bagaimana gitu. Sebelum kita naik gunung kan kita harus belajar dari peta, dari informasi dan sebagainya, sehingga kita nantinya bisa merencanakan kalau memang hutan lali jiwa itu termasuk medan yang sulit, berarti kita harus memprediksi kalaupun harus istirahat karena posisi sudah di atas kan mesti capek, berarti mungkin istirahatnya bisa sebelum lali jiwa, sehingga pada saat lewat lali jiwa itu kita masih fresh. Istirahatnya setelah itu mungkin setelah keluar dari lali jiwa. Itu kan hanya salah satu cara untuk biar kalau di lali jiwa tidak bingung. Karena kalau kita pas lewat lali jiwa itu kondisi capek, kondisi tergesa-gesa, itu akhirnya kita konsentrasi di jalur kurang. Banyak cabang jalur. Oh ini harus ke kanan atau ke kiri atau lurus. Orang capek dengan tidak capek, dia mengambil sebuah keputusan, dia pasti akan lebih jernih ketika orang itu tidak terlalu capek. Kemudian pohon memang di sana termasuk lebat dan hampir semua pohon sama. Bukan berarti memang sama bentuknya, tapi karena lebat, karena kita juga sambil jalan, seolah-olah pohon itu sama. Gitu ya? Orang capek jalan 10 menit, perasaannya 1 jam. Karena dia udah mengeluh, capek, menggerutu, wah ini kok belum sampai sana, kok masih tetap di hutan ini aja. Bisa seperti itu. Jadi itu sama dengan gini lah, orang capek suruh ngangkat beban 5 kilo itu kayak males. Tapi kalau nggak capek 10 kilo pun ya diangkat. Karena orang capek akhirnya timbul perasaan males, masa bodoh. Jadi jalan 10 menit perasaannya udah 1 jam kok belum sampai, dan kok ketemu pohon ini lagi, padahal tadi sudah ketemu kan gitu. Pernah nggak Kang? Oh, Kang pernah. Sony merasakan seperti itu? Pernah. Cuman karena kita sudah belajar, kita sudah berlatih kan, akhirnya bisa menyimpulkan. Cuman karena di awal dulu saya pernah ngomong, saya itu termasuk orang yang punya rasa penasaran tinggi. Itu pernah saya coba ke temen. Ya. Ya, jadi temen udah mulai lelah karena mungkin memang dia kurang sering berkegiatan, dia capek, udah mulai agak males jalan gitu, terus kemudian gampang sedikit marah kan seperti itu. Jadi begitu ada ketemu pohon yang agak menjorok ke jalan setapak gitu, dia tak panggil, oh ini loh ya, tolong coba kamu istilahnya kamu apa? Dititeni itu apa? Ya dititeni ngono wae to. Ini pohon ya. Oh ya, jalan lagi. Terus kemudian pas sekitar 5 menit itu saya juga gitu lagi. Ini loh.
pohon ini ya, dia tetap tidak paham dengan maksud saya karena saya iseng. Oh ya, baru yang pohon ketiga. Berhenti dulu, ini loh pohon. Dia tetap kan nggak tahu kenapa kok saya ngomong ini loh pohon, memang jelas pohon. Dia tak pancing, kita agak punya skenario gitu karena saya coba-coba. Kamu ingat nggak berapa kali saya ngomong ini loh pohon? 3 kali, tapi bingung. Lah pohon ini berarti sudah 3 kali kamu lewati. Oh dia langsung kaget. Loh masa? Berarti dari tadi kita cuma muter-muter. Saya tahu ini tidak muter. Saya cuma pengen ngetes saja. Ngetes psikis, mental. Iya. Wah dia kalut. Wah dia sempat tidak karu-karuan karena dia sangat takut. Dia merasa bahwa dari tadi melewati pohon itu 3 kali. Padahal itu pohon yang berbeda. Maksudnya gini, maksudnya akhirnya saya bisa nemu ilmu baru. Ketika orang itu mentalnya udah jatuh, pola pikirnya nggak bener. Kadang 2 pohon yang hampir sama dikiranya dia udah melewati pohon itu 2 kali. Yes, betul. Iya, apalagi dia udah di otaknya itu kok nggak sampai ke arah tujuan, kok masih lama, kok ini saya sudah capek dan sebagainya. Sudah nggak tenang sih. Iya, pikirannya macam-macam. Apalagi di situ di kota pun dia sudah tertanam bahwa itu hutan lali jiwo, kan gitu. Kan rata-rata kejadian di lali jiwo itu yang banyak diceritakan itu malam. Iya. Mending siang hari lewatnya. Iya. Nah, kenapa harus malam kan? Nah, kan gitu kan. Jadi kebanyakan pendaki yang mau ke Arjuna itu kan dia punya keinginan ketika pas sampai puncak Arjuna itu bisa foto-foto pada saat matahari terbit. Kita bener-bener kayak di atas awan. Loh bagus tapi taruhannya kan ya keselamatannya. Nah, tinggal kan perencanaan perjalanan yang harus kita pinter. Kan kenapa kok kebanyakan lewat lali jiwo itu malam hari? Karena nanti kalau sekitar jam 12 malam kan dia sudah keluar dari area itu. Di daerah padang rumput itu di tempat yang terbuka bisa mendirikan tenda, bisa tidur. Paginya naik ke puncak tidak jauh kan gitu. Memang di bawahnya lali jiwo nggak ada tempat camp? Ada, tapi nanti untuk memburu matahari terbit itu kan jauh. Perkaranya matahari terbit. Iya. Perkaranya pemandangan ini. Kan kalau naik View. gunung salah satu tujuannya kan biar bisa nunjukkan ke temennya dengan foto yang bagus. Ini loh saya sudah di atas puncak gunung. Karena saya dulu ngalami juga. Dari mana Arjuna foto nendi? Orang enak. Ngapusi. Kan gitu. Wah Arjuna bagus ya, kita foto pagi hari seperti di atas awan loh, beda lagi. Iya. Kalau pendakiannya cuma sekedar foto-foto di puncak tanpa memperhitungkan keselamatan kan beda lagi. Terus kebanyakan pendaki itu kalau memang dia bukan pendaki yang profesional lah istilahnya, itu perencanaannya kan mesti agak nggak karu-karuan. Dan dia biasanya mereka itu dibebani dengan waktu yang tidak panjang. Hanya demi foto. Nah, lah ya gimana? Masa demi apa? Kalau nggak ada foto kan nggak asik. Model dulu kan gitu, model dulu. Kalau sekarang enggak kok. Kan? Sama. 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 Kalau kita lihat di media sosial ya rata-rata sih seperti itu. Wah, apalagi naik gunung yang ketinggian di atas 3000 nggak foto, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin sih. Terus terakhir nih kan, ya. Ini terakhir ya. Kan tadi ada 3 kan. Terus yang terakhir pantangannya adalah kita sebagai pendaki, khususnya ketika kita melalui alas lali jiwo itu, kita tidak boleh memakai warna merah yang dominan, warna merah-merah darah. Nah, menurut Kang Sony ini apa Kang? Kalau di kegiatan alam bebas, pendaki gunung, pecinta alam nggak ada aturan itu, nggak ada aturan itu. Kalau dari penduduk setempat, dari orang-orang yang berkegiatan di sana yang kaitannya dengan situs dan sebagainya, mungkin ada. Baju merah gelap, merah darah itu kalau di hutan kan tidak terlalu nampak.
Ini kalau versi saya. Apalagi malam. Apalagi malam. Karena kalau versi saya, kalau kita berkegiatan di alam bebas itu kalau bisa warna baju, warna peralatan, tas dan sebagainya itu yang nyolok. Ketika nanti kita terpisah dari rombongan, ketika kita ada sesuatu di sana, temen yang mau nolong itu nyarinya juga nggak sulit. Oranye, kuning, kemudian kalaupun warna-warna yang agak gelap misalkan biru itu biru yang nyala kan seperti itu. Hijau itu hijau yang beda dengan daun-daun di sekitar kan gitu. Gitu Kak. Iya sih ya. Iya, jadi warna-warna nyolok di hutan itu kalau kita pas lagi tersesat, lagi keluar jalur, kita terpisah dari kelompok, kalaupun kita harus dicari itu nggak terlalu sulit nyari. Dari jauh pun udah kelihatan, oh teman kita jatuh, padahal jauh, walaupun cuma kelihatan sedikit, tapi karena warna bajunya nyolok, kita jadi tahu. Di hutan warna bajunya sama dengan daun hijau tua misalkan. Kemudian teman yang di atas itu kita teriaki nggak kedengeran. Padahal kita di situ berhenti karena terkilir. Iya. Kemudian yang teman di atas pas nengok ke bawah ke belakang, dia nggak akan jelas kita itu kita atau daun kan nggak kelihatan. Tapi kalau warna nyolok, loh dari tadi kok cuma di tempat itu, nanti jatuh, akhirnya bisa turun ngecek dulu kan gitu. Memang ada penjelasannya yang tidak logika. Saya hanya bisa menyampaikan dari orang yang pernah cerita aja. Kalau saya sendiri belum pernah ngalami. Katanya kalau di sana pakai baju warna merah, yang merahnya cenderung ke tua, merah darah, katanya ada sesuatu atau penghuni yang merasa tersinggung atau marah. Nggak tahu itu mungkin karena dia memang sangat benci dengan warna itu atau warna itu tuh menyimpulkan apa, saya nggak tahu. Arah-arahnya seperti itu. Penjelasan lebih detail ya nanti coba tak cari informasi lagi. Begitu. Jadi kesimpulannya ini Kang, kalau saya ini mau naik ke Gunung Arjuna, khususnya ketika saya harus melewati hampir semua ya, melewati ya, Lali Jiwa. Hutan Lali Jiwa itu hampir mengelilingi ya. Hampir mengelilingi. Ya. Jadi sebisa mungkin dari 3 pantangan itu nggak usah lah ya kita lawan gitu ya. Kalau memang kita bisa meninggalkan pantangan itu, kenapa tidak? Maksudnya selama pantangan itu tidak membuat kegiatan kita malah, misalkan gini, kita punya jaket warna merah sama oranye. Kalau memang oranye bisa dipakai, kenapa harus ngeyel pakai merah kan gitu? Kalau memang di sana tidak boleh, kecuali kalau kita itu pas berkegiatan di awalnya tidak tahu. Tapi karena sudah terlanjur, kemudian kita melewati itu, ada orang yang ngasih tahu, ya jangan terus dilepas, kedinginan nanti, ya tetap dipakai. Tapi setidaknya kan bisa antisipasi gitu loh. Oh di sana jangan sembrono karena sudah satu pantangan saya langgar misalkan kan gitu. Tapi kalau dari bawah kita sudah tahu itu, kemudian kita punya yang warna lain, misalkan tenda atau jaket atau kaos, ya pakai warna yang lain juga tidak masalah. Jadi ketika ada nasihat dari orang setempat atau orang yang lebih berpengalaman, kalau memang kita bisa mengindahkan nasihat itu, kenapa tidak? Jangan justru nasihat itu dijadikan bukti bahwa kita berani melanggar. Risiko nanti malah. Walaupun saya belum bisa menjelaskan risiko yang sebenarnya seperti apa secara gaib tadi. Oke, berarti gitu aja ya Kang ya. Kita mending kalau bisa mematuhi pantangan itu tidak melanggar ya sudah gitu aja ya. Kalau memang kita nggak tahu sudah terlanjur di sana ya mau ngapain gitu kan. Yang penting kita niatnya bagus baik, ya. Di sana nggak sembrono, nggak arogan. Juga tidak salah kok, kalaupun kita terlanjur melanggar, kemudian ada orang nasihati kok terlambat, kalau kita sudah di lokasi. Iya sih. Ya berdoa, minta arahan pada yang kuasa agar perjalanan menjadi lancar, kan sama aja. Oke. Mungkin ini dulu teman-teman yang bisa kita sharingkan soal Alas Lali Jiwa. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.